Halo saudaraku semua, selamat jumpa kembali. Salam sehat selalu. Ya, kali ini dalam konten Sandi Sularso akan mengemukakan mengenai histori berdirinya Hong Kong. Ya, Hong Kong yang dalam perkembangannya tahun ke tahun semakin bagus secara ekonomi. Ya, dan perdagangan di Hong Kong merupakan sorotan dunia bahwa Hong Kong adalah pulau yang maju dalam manajemen perdagangan dan pengembangan pulau Hong Kong. Ya. Pulau Hong Kong sudah ada penghuninya sejak megalitikum, ya. Ratusan ribuan tahun yang lalu sudah ada penghuninya. Namun penghuninya ini sangat miskin, ya, sangat miskin, ya, ratusan tahun yang lalu. Banyak penduduknya, namun banyak penduduknya yang kurang lihai dalam memanage pulau Hong Kong yang sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa, namun bisa dikembangkan setelah ada perang opium yang pertama dan kedua, di mana Cina kalah dan akhirnya pulau Hong Kong dikuasai oleh Inggris Raya. Nah, mulai saat itulah pulau Hong Kong mulai maju, ya, dikuasai secara manajemen oleh koloni Inggris, yaitu Inggris mengembangkan perdagangan, ya. Yang kedua, membuat pulau Hong Kong sebagai pulau pelabuhan internasional, ya. Kemudian Inggris Raya menjadikan Hong Kong sebagai pusat atau sentral perdagangan dunia, ya. Pelan-pelan Hong Kong ini berkembang dengan ada industri-industri yang didirikan di Hong Kong dan jasa-jasa secara internasional berkembang pesat di Hong Kong, ya. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara koloni Inggris Raya dengan negara Cina dalam perkembangannya? Karena Inggris Raya ini menempatkan orang-orang yang ahli di bidang jasa dan perdagangan dan melihat situasi kontur pulau di situ ke depan bisa dikembangkan secara perdagangan internasional dan pelabuhan internasional. Ratusan tahun yang lalu belum ada mekanisasi, semua masih manual. Kapal-kapal menuju Hong Kong yaitu kapal laut, kapal udara belum dimulai, ya. Tapi dalam perkembangannya mulai bagus-bagus sampai sekarang, termasuk pembangunan sarana dan prasarana dan transportasi di Hong Kong yang sangat dikagumi di dunia ini, ya. Selanjutnya, Hong Kong ini menjadi sentral panutan bagi negara Cina. Akhirnya beberapa rakyat Cina ada yang bekerja di Hong Kong dan maju, semakin maju, dan sebagai pegawai-pegawai perantauan dari Cina ini sebagai contoh perkembangan ekonomi yang ada di Hong Kong ini untuk mengembangkan juga di Cina. Karena Cina ini masih tertutup ratusan tahun yang lalu dan sistem
yang diterapkan Inggris di Pulau Hong Kong ini adalah sistem perdagangan bebas, ya. Jadi sistem perdagangan bebas, ya. Jadi cepat maju, ya. Di sini kepandaian yang akan menentukan perdagangan jasa, ya. Ini semakin bebas cepat dalam kemajuannya, ya. Selanjutnya banyak yang menanyakan, Pak, Hong Kong itu negara atau bukan? Hong Kong itu dikelola oleh koloni Inggris Raya dan akhirnya menyewa, ya, kepada negara Cina, ya, selama 156 tahun, ya. Yang pertama itu 99 tahun, tahun 1977 itu diserahkan ke Cina, kemudian tahun 1997 diserahkan ke Cina lagi, ya, karena disewa jangka panjang oleh Inggris, ya. Nah, ini kepandaian Inggris menyewa Pulau Hong Kong karena tahu pulau ini adalah pulau emas ke depan. Menurut saya, ya, siapa yang bisa mengelola akan menjadi ekonomi yang sangat bagus. Dan sistem pemerintahan di Hong Kong ini Hong Kong bukan negara. Hong Kong adalah wilayah secara administratif. Waktu itu kalau disewa oleh Inggris itu secara administratif di bawah manajemen oleh Inggris karena yang menyewa adalah Inggris. Dan tahun ke tahun semakin cepat maju perekonomian di Hong Kong. Jadi sekali lagi Hong Kong bukan negara, meskipun punya bendera tapi bukan bendera negara. Bendera secara administratif wilayah atau bagian daripada negara Cina, ya. Secara administratif punya otonom untuk mengurus secara perekonomian di Pulau Hong Kong, ya. Selanjutnya, ya, tadi meskipun punya bendera tapi bukan negara, ya. Selanjutnya, secara ekonomi dan politiknya dia punya manajemen sendiri. Oleh yang menyewa dalam hal ini adalah pemerintah Inggris, ya. Selanjutnya, Hong Kong merupakan daerah bekas jajahan Inggris, ya, yang sudah diserahkan kepada negara Cina, ya. Nah, sistem sewa jangka panjang 156 tahun ini kalau saya melihat di Indonesia ini pada akhir-akhir ini isunya persewaan tanah itu sampai sekitar tahun itu, ya. Ini saya kira melihat seperti Hong Kong, ya. Cuman Hong Kong adalah kepulauan, ya, dilingkupi oleh laut. Nah, kalau itu yang mau disewakan itu di Kalimantan, saya kira daerahnya sangat luas. Ya, mungkin penerapan ekonomi yang menyewa mungkin punya trik-trik tertentu. Yang penting menurut saya, Indonesia harus untung. Nah, untung secara cuan. Pemerintah negara Indonesia harus untung. Harus untung. Ya. Harus dihitung secara matang, ya. Sekian tahun pembangunan menjadi milik Indonesia, harus itu, dan tanah kembali kepada pemerintah Indonesia, kembali kepada negara Indonesia. Jadi secara juridis Hong Kong itu kembali ke
negara Cina itu sejak tahun 1977. Jadi manajemen pemerintahannya sebagai bagian wilayah negara Cina itu ditempatkan oleh orang-orang pilihan dari pemerintah Cina, kurang lebih 112 orang yang ditempatkan di Cina ini untuk mengatur Hong Kong ya, untuk mengatur Hong Kong ya, meskipun itu masih di bawah Inggris, tapi secara pemerintahan sebagai wilayah administratif ini diatur oleh Cina ya. Secara administratif diatur oleh Cina, yaitu 112 orang ini yang mengatur tentang sistem manajemen secara administratif pemerintahan Cina di wilayah Hong Kong ya. Selanjutnya, apa arti nama Hong Kong? Ya, ini perlu diketahui juga untuk kita semua. Ya, arti nama Hong Kong adalah pelabuhan yang wangi. Artinya pelabuhan laut yang harum. Ya, yang wangi adalah yang harum. Pelabuhan laut yang harum, yang wangi ya. Selanjutnya dalam bahasa Cina disebut dengan Huanggong ya. Huanggong ya. Di bahasa Cina disebut Huanggong, itu pelabuhan yang harum, itu yang wangi ya. Nah, kalau dibalikkan, pada semula daerah Hong Kong adalah daerah penghasil garam ya. Tapi menurut saya Huanggong ini, pelabuhan yang harum ini adalah ke depan bahwa pelabuhan itu akan mendatangkan cuan yang sangat luar biasa sebagai pelabuhan laut internasional ya. Menurut saya ini hampir mirip dengan Singapura ya. Singapura juga punya pelabuhan laut, juga pelabuhan udara secara internasional. Ini yang mendatangkan juga cuan yang banyak. Selain juga sebagai sentral perdagangan dunia. Ini semua adalah bekas jajahan Inggris. Jadi menurut saya melihat ya, kebetulan saja yang dijajah Inggris itu negaranya sangat maju secara ekonomi. Tapi mudah-mudahan di luar jajahan Inggris, jajahan negara-negara lain juga akan maju, termasuk Indonesia ya. Tapi saya melihat sejarah di Indonesia, perjuangan rakyat Indonesia sangat luar biasa untuk menuju kemerdekaan, untuk mensejahterakan rakyatnya ini ya. Mudah-mudahan seterusnya Indonesia sebagai negara yang besar, yang maju secara ekonomi ya, kesejahteraan seluruh rakyatnya Sabang sampai Merauke ya. Selanjutnya 1 Juli tahun 1997 genap 156 tahun kekuasaan Inggris di bekas koloninya ini diserahkan ke Cina ya. Yaitu sudah lebih dari 100 tahun ya, hanya 156 tahun. Kalau saya melihat Inggris ini memang kampion otaknya saat itu ya. Saat itu luar biasa pandai. Dia setelah perang Candu menguasai Hong Kong 2/3 wilayah selatan ya. Kemudian setelah perang Candu yang kedua menang lagi, kemudian Inggris untuk memanage Hong Kong ini
mau menguasai persewaan Pulau Hong Kong secara keseluruhan dari Cina. Ya, ini adalah Pulau Kowloon, ya, sebelah utara Hong Kong. Jadi Hong Kong adalah pulau-pulau dan sangat strategis sebagai perdagangan sentral dunia, karena di tengah-tengah dunia, ya, dan sebagai perdagangan yang berkembang pesat di wilayah Asia, ya, kemudian ke dunia sampai sekarang ini, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa kesuksesan, ya, kesuksesan dari koloni Inggris yang di Hong Kong ini, ya, mengembangkan Hong Kong yang sangat luar biasa, sarana dan prasarana transportasi yang melebihi negara-negara yang lain ini, ada beberapa kunci yang bisa cepat menentukan. Menurut saya melihat, yaitu adanya kunci perdagangan bebas, ya. Yang kedua adalah mengembangkan fasilitas pulau Hong Kong yang ada, yaitu lautnya bagus, ya, jauh dari ombak yang besar, bisa jadi pelabuhan laut internasional, ya. Sampai sekarang juga jadi sentral pelabuhan udara dunia, ya. Dan banyak perdagangan dunia yang sangat cocok Pulau Hong Kong sebagai sentral perdagangan, dan rakyatnya di situ sudah semakin banyak dan semakin punya relasi perdagangan dunia semua. Jadi Pulau Hong Kong ini adalah pulau yang sangat menjanjikan, nilainya sangat besar. Bisa di Hong Kong cepat kaya kalau bisa rezekinya, ya, bisa bekerja dengan baik di Hong Kong. Kemudian saya melihat Inggris, ya, melihat Pulau Hong Kong ini adalah nilainya lebih besar dari New York, ya, Amerika Serikat, ya. Nilai sewanya lebih tinggi, ya, daripada New York, ya. Itu Pulau Hong Kong, ya. Jadi Pulau Hong Kong dan sekitarnya ini, menurut pengamatan saya, melihat dari person-person Inggris yang ditempatkan di Hong Kong untuk mengembangkan perekonomian di sana, ini secara kontur Pulau Hong Kong ini, karena dekat pulau-pulau, bisa dikembangkan secara bertahap. Entah itu tempat rekreasi, entah itu bisa dikembangkan industri apa, karena perkembangan sekarang ini, karena negara Cina sudah berubah agak maju, sedikit-sedikit sudah terbuka, ya, bahwa tenaga kerja yang datang dari luar Hong Kong ini adalah menjanjikan, ya. Upahnya tidak begitu tinggi, jadi bisa mensupport perdagangan yang ada di Hong Kong. Begitulah, jadi bisa cepat maju di Hong Kong, ya. Dan semuanya dikembalikan. Yang pegang siapa? Ya. Strateginya apa? Strateginya untuk memajukan? Bisa karena penduduknya, bisa karena kontur tanahnya, ya, bisa keahlian personil yang ditempatkan di Pulau Hong Kong, ya, bisa
partner-partner kerja yang di Hong Kong adalah sangat mensupport kemajuannya, ya. Karena negara-negara sekitar Hong Kong juga negara-negara besar seperti Jepang, Korea, Taiwan, ya, Cina, ya, ke selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, ya. Nanti saya melihat perkembangan Hong Kong akan mempengaruhi perkembangan pulau-pulau yang ada di selatan, kemungkinan besar, dan akan jadi negara-negara yang maju khususnya di Asia Tenggara, baik secara finansial maupun secara olahraga nanti akan cepat maju, mudah-mudahan, amin. Demikian saudara-saudara sekalian dimanapun berada, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga kita bisa menikmati kemajuan bangsa-bangsa di dunia yang sudah maju. Kita bisa menikmati kebahagiaan secara finansial. Amin. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Sampai jumpa pada konten saya yang akan datang. Terima kasih.